Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Astuti dengan NIM 1202184003 dari SI 4202. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 dari analisis perancangan sistem informasi, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Di peta proses ini ada stakeholders, mental model, dan ada artifacts include, domain, class model, use case, form, scenarios. Nah, di artifact include ini, setelah domain, class model, use case, form, scenarios, dia akan membuat suatu interaksi diagram untuk use case scenarios utamanya, yang kemudian akan dibuat suatu model desain. Nah, ini adalah model desainnya. Di sini si stakeholders mental model memiliki persyaratan model, yaitu ada NFRS dan ada FRS. Nah, di NFRS sendiri ini ada arsitektur model, dan di FRS sendiri ada desain model. Kedua model ini digunakan untuk membuat suatu solusi model, yang kemudian untuk membuat suatu kode. Berikutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram urutan dan juga diagram komunikasi. Nah, diagram interaksi UML ini digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara suatu objek atau antara sistem dengan subsistem. Selanjutnya ada membandingkan analisis dan desain. Nah, di analisis ini dia untuk membantu memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh suatu sistem. Contohnya ada use case dan juga ada model domain. Sedangkan di desain sendiri, ini untuk membantu membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnisnya. Contohnya ada komponen batas atau UI, ada komponen layanan, dan juga ada komponen entitas. Berikutnya ada analisis ketahanan. Analisis ketahanan ini proses mengidentifikasi komponen desain dalam model desain. Nah, seperti yang ada di gambar, di sini ada model persyaratan dan juga ada model desain. Di model persyaratan ini ada use case forms dan scenarios, ada use case model, dan juga ada domain model, yang kemudian model persyaratan ini digunakan untuk membuat suatu model desain. Berikutnya ada komponen batasan. Komponen batasan ini memodelkan interaksi antara sistem dan aktor. Nah, di gambar ini ada booking agent sebagai aktornya, dan juga ada reservation UI sebagai sistemnya. Nah, interaksi antara kedua sistem dan aktor ini adalah room request atau merequest suatu ruangan. Berikutnya ada komponen layanan. Komponen layanan ini mewakili koordinasi, pengurutan, transaksi, dan kontrol objek lainnya. Misalnya di gambar ini, di tulisan yang berwarna biru, si reservation UI ini membuat suatu reservasi ke reservation service. Jadi layanannya adalah membuat suatu reservasi. Kemudian ada komponen entitas, yaitu untuk memodelkan informasi yang berkesinambungan. Bisa dilihat di gambar ini yang bertuliskan berwarna biru, si reservation service ini membuat suatu reservation. Itu adalah memodelkan informasi yang berkesinambungan dari komponen entitasnya. Selanjutnya ada komponen layanan dan entitas. Komponen entitas memiliki komponen layanan yang sesuai. Nah, di sini di tulisan yang berwarna biru, si reservation service ini menemukan suatu ruangan yang kemudian akan dikerjakan oleh room service. Sedangkan di reservation service ini dia membuat set rooms dan juga set quoted price untuk suatu reservasi. Selanjutnya ada komponen batas dan entitas. Nah, komponen batas mengambil atribut dari komponen entitas. Bisa dilihat di reservation UI kepada reservation. Dia ini mendapatkan suatu informasi yang detail, seperti itu. Berikutnya di sini ada elemen-elemen diagram komunikasi. Ada object node, sequence number, message name, parameters, message direction, dan yang lainnya. Nah, ini adalah contoh dari diagram komunikasi.
Lalu ada diagram urutan. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Nah, penggunaan fragmen sendiri ini adalah untuk menampilkan loop urutan, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario atau lebih ditampilkan pada suatu diagram, menampilkan referensi ke fragmen diagram sequence, dan memecah diagram besar menjadi beberapa diagram yang lebih kecil. Nah, selanjutnya ini ada contoh fragmen urutan diagram. Nah, dari penjelasan saya tadi bisa disimpulkan bahwa diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat divisualisasikan dengan UML, diagram komunikasi, diagram urutan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.